Dahulu kala, di sebuah pondok kecil di hutan, hiduplah seekor induk kambing dan kambing kecilnya menjalani kehidupan yang bahagia. Kambing kecil itu sangat lucu. Mereka semua seperti mainan. Induk kambing, seperti semua ibu, sangat menyayangi kambing kecilnya. Dia melindungi mereka dari semua binatang liar di hutan. Suatu hari, sebelum dia keluar rumah untuk mencari makan di hutan, dia menangkap kambing kecilnya di sampingnya dan "Anak-anakku sayang, aku akan pergi ke hutan. Jangan buka pintu untuk siapapun. Jika serigala masuk ke dalam rumah, dia akan memakan kita semua hidup-hidup. Dia sangat lincah. Dia akan menyamar menjadi berbagai bentuk dan mencoba membodohimu. Jadi bagaimana kita akan mengenalinya? Serigala memiliki suara yang kasar dan saya memiliki suara yang lembut dan manis. Jadi kamu bisa langsung mengenalinya dari suaranya yang rendah dan kasar." Tepat ketika dia pergi, induk kambing teringat hal lain. Dia menoleh ke kambing kecilnya. Satu hal lagi. Kaki serigala berwarna hitam dan kakiku berwarna putih. Kamu juga bisa mengenalinya dari kakinya. Jangan khawatir, Ibu. Kita bisa melindungi diri kita sendiri. Kamu bisa mengandalkan kami. Induk kambing mencium kambing-kambing kecilnya satu persatu dan menuju ke hutan. Serigala mengawasi mereka dari jauh. Ketika dia melihat induk kambing pergi, dia menunggu beberapa saat dan kemudian dia sampai di depan pondok dan mengetuk pintu. "Siapa ini?" "Kambing kecil, buka pintunya. Ibumu ada di sini. Aku membawa makanan enak untuk kalian semua." Tapi kambing kecil itu langsung mengenali suara kasar serigala itu. Tanpa membuka pintu, mereka berteriak, "Anda bukan ibu kami." Suaranya manis dan lebih indah. "Anda adalah serigala. Anda tidak bisa membodohi kami." Serigala menjadi sangat marah karena dia tidak bisa menipu kambing kecil itu. Jadi dia pergi ke toko, membeli sepotong besar kapur dan memakannya. Sekarang suaranya terdengar jauh lebih lembut. Jadi dia kembali ke pondok dan mengetuk pintu lagi. Kali ini, serigala mulai berbicara dengan suaranya yang lembut. "Kambing kecilku, buka pintunya. Itu adalah ibumu. Aku membawa makanan dari hutan untuk kalian semua." Mendengar suara lembut serigala, kambing kecil mengira itu benar-benar ibu mereka kali ini. Tepat ketika mereka hendak membuka pintu, salah satu dari mereka berteriak, "Tunggu, tunggu. Mari kita lihat kaki dari bawah pintu." Tentu saja, ketika kambing-kambing kecil itu melihat dari bawah pintu, mereka melihat kaki hitam serigala itu. Jadi mereka berteriak,
lagi tanpa membuka pintu. Kami tidak akan membukakan pintu untukmu. Saya berdiri, mereka tidak hitam. Mereka berkulit putih. Anda adalah serigala. Betapa marahnya dia, serigala itu pergi. Kali ini, dia pergi ke toko roti. Ketika tukang roti melihat serigala di depannya, dia sangat terkejut. Saya seorang vegetarian sekarang, jadi saya akan makan kue mulai sekarang. Bisakah Anda memberi saya tepung? Serigala keluar dari toko roti dengan sekantong kecil tepung. Ketika dia sampai di dekat pondok, dia membuka karung dan menuangkan semua tepung ke kakinya. Sekarang kakinya putih semua. Serigala licik mengetuk pintu untuk ketiga kalinya. Kambing kecilku, buka pintunya, itu ibumu. Saya telah membawakan makanan untuk kalian semua dari hutan. Pertama, tunjukkan kakimu, agar kami tahu itu kamu, ibu. Serigala menunjukkan kakinya dengan tepung. Ketika kambing kecil melihat kaki putih, mereka percaya bahwa itu adalah ibu mereka dan membuka pintu. Dan apa yang mereka lihat? Serigala itu berdiri tepat di depan mereka. Kambing kecil tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mulai berlari sambil berteriak. Jangan buang waktu Anda, saya akan menangkap Anda semua. Salah satu kambing kecil pergi ke bawah meja. Yang kedua ke tempat tidur. Yang ketiga ke cerobong asap. Anak keempat bersembunyi di dapur. Yang kelima masuk ke lemari. Yang keenam bersembunyi di balik tirai. Dan anak ketujuh masuk ke jam raksasa di dinding. Tapi serigala domba itu cepat. Dan satu persatu, dia menangkap mereka. Semua dari manapun mereka bersembunyi. Lari-lari. Kemarilah. Jangan lari, aku akan menangkap kalian semua. Aku bilang berhenti. Satu-satunya yang tidak bisa dia temukan adalah yang bersembunyi di jam. Dia sudah kenyang, jadi dia menyerah mencari mereka dan keluar. Ada halaman besar sedikit, lebih jauh dari pondok. Serigala berbaring di bawah pohon di halaman dan mulai tidur. Tak lama kemudian, induk kambing kembali ke rumah. Ketika dia melihat pintu terbuka, dia tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Dan mulai berteriak, "Oh, kambing kecilku!" Ketika dia memasuki rumah, dia terkejut. Meja dan kursi semuanya berlumuran darah. Meja dan kursi semuanya terbalik. Tirai robek. Semua tempat tidur berantakan. Bantal dan spray
Semuanya ada di lantai. Induk kambing mencari kambing-kambing kecilnya, tetapi tidak dapat menemukannya dimanapun. Dia mulai meneriakkan nama mereka satu persatu. Tapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya, tiba waktunya untuk memanggil nama yang terakhir. Baru kemudian dia mendengar suara bernada tinggi. "Saya di dalam jam kakek, Ibu." Induk kambing berlari ke jam kakak dan membawa anaknya keluar dari sana. Induk kambing dan anak berpelukan. Kambing kecil itu mulai bercerita sambil menangis. Serigala datang dan menyamarkannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa Andalah yang telah membuka pintu. Serigala memakan semua saudara laki-laki saya. Oh sayang. Induk kambing sangat kesal. Dia menangis untuk kambing kecilnya. Dengan hanya satu dari anaknya yang tersisa. Dia berjalan keluar dan mulai pergi ke halaman. Setelah beberapa saat, mereka melihat serigala tidur di bawah pohon. Dia mendengkur sangat buruk, sehingga cabang-cabang pohon bergetar. Induk kambing mengamati serigala itu beberapa saat. Dia menyadari bahwa di dalam perutnya beberapa hal bergerak. Ya Tuhan, mungkinkah kambing saya ada di perutnya dan masih hidup? Dia punya rencana. Dia menoleh ke anaknya, lari pulang. Bawakan aku jarum, benang, dan gunting. Saat anak kecil itu berlari pulang, induk kambing mengumpulkan 6 batu besar dari lantai. Setelah beberapa saat, kambing kecil itu kembali dengan membawa jarum, benang, dan gunting besar. Induk kambing memotong serigala dengan gunting. Dia melihat salah satu kambing kecilnya segera. Dan kemudian yang lain mulai muncul satu persatu. Mereka semua sehat. Induk kambing tidak bisa tinggal diam dari kegembiraan yang dimilikinya. Semua kambing kecil memeluk ibu mereka dengan gembira. "Mama, kami mencintaimu." Mereka semua penuh dengan sukacita. "Ah, kambing kecilku, kamu aman." Induk kambing meletakkan bebatuan yang dia kumpulkan dengan hati-hati ke dalam serigala. Kemudian dia menjahit perutnya dengan jarum dan benang. Serigala itu tidur sangat nyenyak, sehingga dia tidak merasakan apa-apa. Dia tidak bergerak. Induk kambing dan kambing-kambing kecilnya segera kabur. Ketika serigala bangun, dia berdiri. Perutnya benar-benar sakit. Dia berpikir bahwa itu karena dia makan terlalu banyak kambing. Karena perutnya penuh dengan batu, dia menjadi sangat haus. Dia datang ke tepi sungai untuk minum air.
Tapi saat dia berjalan, batu-batu itu saling bertabrakan. Perutku terasa begitu berat dan penuh. Seolah-olah semua kambing yang saya makan berubah menjadi batu. Dia ingin berlutut dan minum air. Karena bebatuan yang begitu berat, ia kehilangan keseimbangan dan terpeleset ke dalam air. Ah, tolong aku tenggelam, tolong. Bantu aku tenggelam, tolong. Berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang membantunya. Dia tidak dapat menahan beban bebatuan lagi dan tenggelam ke dalam air yang dalam. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, induk, kambing dan kambing kecilnya lari ke sungai. Serigala sudah mati. Serigala sudah mati. Serigala sudah mati. Bergandengan tangan, mereka semua mulai menari dan melompat-lompat. Sejak hari itu, induk kambing dan 7 kambing kecilnya hidup damai dan bahagia di pondok mereka di hutan.